Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita memasuki materi dan memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabiku. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, dalam materi kita kali ini akan membahas tentang materi bab 3, fase A, pelajaran pendidikan agama Islam. Ayo berperilaku terpuji, sikap menyayangi, empati, bertutur kata yang lembut dan jujur. Nah, sebelum kita belajar, lanjut kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nada lagu adalah Anak Kambing Saya. Tahu kan lagu Anak Kambing Saya? Nah, mari anak-anak sekalian kita bernyanyi bersama-sama. Ayo teman-teman, berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman, sayang tuk sesama itu ajaran agama. Akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Yuk teman-teman, jujur dan empati, Rasul pun kan sayangi. Yuk teman-teman, berkata yang lembut, pahalanya akan ikut. Akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, hei hei, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Nah, anak-anak, coba lihat gambar di samping ini. Dia menunjukkan sikap saling menyayangi di antara sesama. Perlu diketahui anak-anak, Islam adalah rahmatun lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya apa? Ayo. Contohnya menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Dan jika ada teman yang sakit, kita menjenguk dan mendoakannya agar cepat sembuh. Nah, kita harus sayang juga kepada orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya memberi sedekah kepada fakir miskin. Mengapa kita harus menyayangi sesama? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyayangi sesama manusia. Berikutnya adalah sikap empati. Sikap empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya apa? Nah, contohnya ikut merasakan sedih teman yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, anak soleh soleha harus bersikap empati. Empati kepada keluarga, teman, maupun orang lain. Dengan bersikap empati,
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan sayang dan ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala dan kelak masuk surga. Nah, berikutnya anak-anak bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan santun. Nah, bertutur kata yang lembut adalah perilaku terpuji. Sebagai anak soleh dan soleha, sudah seharusnya bertutur kata yang lembut. Contohnya, berbicara yang baik, sopan kepada orang tua dan guru, serta tidak berbicara kasar kepada teman. Mengapa kita harus bertutur kata yang baik dan lembut? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bertutur kata yang lembut dan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kalimatu thayyibatu shadaqah," yang artinya bertutur kata yang baik atau lembut merupakan sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang jujur. Apa arti jujur? Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Nah, perilaku jujur termasuk akhlak terpuji. Perilaku jujur dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut kalian anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa yang harus dilakukan Gusti dalam gambar tersebut? Nah, benar, itu adalah salah satu contoh sikap jujur. Kalian tahu kan pengertian jujur? Jujur adalah tulus hati atau lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Beberapa contoh sikap jujur yaitu: 1. Mengembalikan uang kembalian kepada ibu. Yang kedua, mengerjakan soal tanpa menyontek. Yang ketiga, dan berbicara sebenarnya. Nah, demikianlah penjelasan dari ibu tentang perilaku terpuji, sikap menyayangi, empati, bertutur kata yang lembut, dan jujur. Nah, semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.